Oke, baik, kita akan menyaksikan puncak pertunjukan budaya malam ini. Sentra tari Petaka Raja Berekor yang terinspirasi dari kisah Raja Berekor di Tanah Belitung, disusun oleh tim kreatif dari Sanggar Seni Pelita Budaya. Sentra tari ini akan menggambarkan perjalanan tokoh Raja Berekor dari masa belajar hingga menyebarkan ilmu ke seluruh penjuru negeri. Sebuah refleksi nilai luhur, perjuangan, dan kebijakan. Dengan keterlibatan lebih dari 50 seniman, siswa dan pelajar dari berbagai sekolah, tentunya di Kabupaten Belitung. Dengan koreografer Rosdian Asri Prihatino, dramaturg Reni Destiani, komposer Diar Budiman. Malam hari ini untuk Bapak Ibu semua, saat lagi kita akan saksikan bersama-sama pertunjukan yang sudah ditunggu-tunggu. Dan malam hari ini sebagai malam puncak untuk kita semuanya. Dan ini ada legenda yang sangat-sangat luar biasa. Legenda dari Pulau Belitung. Awal kisah dimulai pada abad ke-13 di Mataram. Dikisahkan terdapat Pangeran Sri Rama dengan 7 orang putra. 2 diantaranya kembar, memiliki ekor dengan panjang lebih kurang 1 hasta, dan karena itu disebut Raja Berekor. Mereka malu dengan ekor mereka dan memutuskan untuk mencari pulau yang tidak beraja. Tibalah sang ayahanda menyebutkan suatu negeri yang belum ada raja, yang disebut Nagari Belitung. Mereka pun pergi dan menetap di sana. Salah satu di antara mereka menetap di Buding dan membuat perkebunan di sana. Dan yang tertua dari Raja Berekor melanjutkan perjalanan ke darat dan menjadikan dirinya raja di desa Prawas. Disinilah awal mula Petaka Raja Berekor dimulai.
Hamba mengabdi segala jiwa serahkan raga. Izinkan kami menuntun raga ke hadapan Baginda. Raja bijaksana datang pertama, lama berubah jadi
perintah Baginda akan aku sampaikan. Hamba terima, Tuanku. Engkau siapkan dengan sempurna hidangan yang layak untuk sang Baginda Raja. Dan ingat, hidangkan dengan penuh sempurna. Hamba terima, Tuanku. Izinkan hamba untuk segera menyiapkan masakan yang lezat untuk Baginda Raja. Lakukan segera. Oh, dayang-dayang! Jangan menyiapkan hidangan untuk Baginda Raja. Usah lupa memperlakukan hidangan ya. Nanti kau selalu mempersekan keladi. telah menyiapkan hidangan yang lezat untuk sang Baginda Raja. Juru masak, hidangkan sajian ke hadapan sang Baginda Raja. Lezat sekali. Yang baru pertama kali kutemukan. Juru masak, daging apa yang kau hidangkan kepadaku? Sungguh gurih dan nikmat yang luar biasa. Ampun tuanku, tiada daging yang hamba persembahkan. Hanya batang keladi saja yang hamba masak dengan bumbu khas banget di tempat kami tuanku. Tidak mungkin tiada daging dari hewan yang lunak dan gemuk yang kau sajikan, juru masak. Bau harum yang timbul ini jelas bukan dari buah keladi atau bumbu saja. Ampun tuanku, ampun atas perbuatan hina hambamu ini. Hambamu yang hina ini tidak sengaja mengiriskan dan darahnya masuk ke dalam hidangan ini. Itu hamba berdosa. Ampun Tuhan. Satu tetes darahmu saja sudah begitu nikmat. Apalagi jika aku bisa
menyajikan hidangan untuk sang Baginda Raja. Kami belum menemukan jalan yang terbaik. Lantas, bagaimana menurut Tuan? Karena kesalahanku yang ceroboh, malapetaka ini terjadi di negeri kita. Ya, tentu saja. Ini semua gara-gara engkau. Sudahlah, bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tetapi memikirkan siapa yang akan kita jadikan santapan selanjutnya. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu dari kita bersembilanlah yang akan menjadi santapan sang Baginda Raja. Siapa gerangan yang Tuan maksud? Salah satu dari kita. Apakah itu hamba? Hamba rela jika memang harus demikian, karena untuk menebus dosa-dosa hamba. Iya, kau adalah juru masak yang harus selalu mengolah santapan sang Baginda Raja. Dan tentunya kau tidak boleh mati. Lantas, jika bukan dia, siapa yang akan kita korbankan? Seharusnya dialah yang mati terlebih dahulu. Iya, aku bersedia. Tiada. Memang kau yang bersalah, memang kau yang berdosa, memang kau yang membuat petaka di negeri ini. Kaulah yang akan menjadi santapan selanjutnya. Apa maksudmu? Apa saya buruan? Bukan kami tidak pernah melakukan kesalahan dan kecerobohan seperti itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada sang Baginda Raja. Berubahlah, bawa dia ke hadapanku dan pisahkan mereka. Keluarkan dia. Hanya ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada sang Baginda Raja. Bawa dia dan selesaikan seperti apa yang dia Kalian semua sama saja seperti binatang yang melakukan berbagai cara hanya untuk raja mereka. Ya, nama yang patah bukan pengabdian, melainkan kebodohan. Raja biara, akankah kita terus mengikuti sifat kebenatannya itu sampai mati dan tersisa? Hulu Balang, sebaiknya kita menemui masyarakat. Kita harus membuat siasat
dalam menghabisi rajil biadab itu. Aku sudah sangat bersalah karena selalu menghakimi kalian. Apa yang maksudkan? Apakah kita akan bisa jalan keluar dari malapetaka ini? Sudah seharusnya kita menghentikan kekejian dari sang Pendekar Raja. Bukankah kita sudah sama halnya dengan binatang dan dibunuh hanya untuk kepentingan Raja? Aku tidak akan tinggal diam. Rajin yang dilakukan seperti binatang itu harus segera kita hentikan. Dia racun itu orang yang harus kita binasakan. Baiklah, sekarang kita temui masyarakat di luar sana dan meminta bantuan mereka. Kawan-kawan aku di mana lah dia? Ayo. Kemana lah? Ibu, ada sini kawan-kawan aku. Bolehkah kami meminta bantuan tuan dan tuan sekalian? Silahkan dikisahkan, Bang. Sekiranya apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kalian. Begini maksudnya. Sebatang gelai angin tak lama hai beri berampun kami datang numpang bermain tak lama hai beri berampun
Mereka telah menyiapkan hidangan kesukaan Baginda dan meminta tuanku untuk mencicipinya dengan penuh sukacita. Sungguh masyarakat yang bijak dalam melayani sang penguasa. Tentu saja aku akan menikmati hidangan kesukaanku. Tuanku Baginda yang sangat mulia, izinkan hamba menyampaikan sebuah teka-teki dari masyarakat yang sangat menyanjung Tuanku Baginda. Silahkan saja. Apa teka-teki yang dititipkan? Delipan kembang delikor, delima kembang delikam, Orang bagi bita ikor. Apa yang kalian lakukan? Orang lima. Datang ikor. Dasar hamba-hamba penjara. Hal seperti ini tidak harus kalian lakukan. kami musnahkan. Perlakuanmu yang seperti binatang sudah sangat menyedihkan. Raju berekor yang berhasil, ini sudah musnah. Bukankah kita harus tetap hidup walaupun tanpa seorang raja? Marilah kita bangun kembali negeri kita yang indah dengan Boleh tepuk tangannya bagi kita semua. Luar biasa, spektakuler. Sendra Tari Petaka Raja Baikar. Luar biasa malam hari ini. Ya, langsung disambut dengan pesta kembang api.